Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat ATR BPN, bertemu lagi bersama saya Safira Ristri Ulaipa sebagai peserta pelatihan dasar CPNS Kementerian ATR BPN Golongan 2 Angkatan 11 Kelompok 2. Saya adalah petugas ukur di Kantor Pertanahan Kabupaten Balangan. Di video pembelajaran kali ini, kita akan membahas materi tentang manajemen ASN, World of Government atau yang sering disebut dengan WOG, dan pelayanan publik. Untuk itu, mari kita simak video berikut ini. Yang pertama adalah manajemen ASN. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Manajemen ASN lebih menekankan kepada pengaturan profesi pegawai sehingga diharapkan agar selalu tersedia sumber daya aparatur sipil negara yang unggul selaras dengan perkembangan zaman. Peran dan tugas ASN. Adapun peran ASN adalah perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintah dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bebas dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sedangkan tugas ASN adalah melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, mempererat persatuan dan kesatuan NKRI. Adapun peran dan kedudukan ASN. ASN itu sendiri dibagi menjadi dua, yaitu pegawai negeri sipil atau yang sering disebut dengan PNS, dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK. Nah, ASN itu sendiri berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Berikut adalah hak-hak ASN. Hak PNS antara lain adalah mendapatkan gaji, tunjangan, dan fasilitas, cuti, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, perlindungan, dan pengembangan kompetensi. Sedangkan PPPK mendapatkan hak antara lain mendapatkan gaji dan tunjangan, cuti, perlindungan, dan pengembangan kompetensi. Kewajiban ASN antara lain 1. Setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan pemerintah yang sah. 2. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang. Yang keempat, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan. 5. Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. Yang keenam, menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang. Yang ketujuh adalah menyimpan rahasia jabatan. Kedelapan, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kode etik ASN. Kode etik dan kode perilaku bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN. Fungsi kode etik ASN yang pertama, sebagai pedoman panduan birokrasi publik atau aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas dan kewenangan agar tindakannya dinilai baik. Yang kedua, sebagai standar penilaian sifat, perilaku, dan tindakan birokrasi publik atau aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Dan yang terakhir adalah etika birokrasi penting sebagai panduan norma bagi aparat birokrasi dalam menjalankan tugas pelayanan pada masyarakat dan menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan organisasinya. Kemudian World of Government atau yang sering disebut dengan WOG. WOG adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintah yang menyatukan upaya-upaya
kolaboratif pemerintah dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Lalu, mengapa sih WOG diperlukan? Yang pertama, karena adanya dorongan publik menuju good governance atau sistem kerja yang baik. Kemudian karena adanya ekosentral atau siloisasi, karena adanya perkembangan teknologi dan informasi, dan yang terakhir adalah karena adanya keberagaman fungsi, latar belakang, dan lain-lain. Oleh karena itu, kita membutuhkan adanya kolaborasi atau kerjasama. Nah, bagaimana cara pelaksanaan WOG? Yang pertama, yaitu dengan adanya respon pemerintah yang terintegrasi. Yang kedua, yaitu dengan menghilangkan sekat sektoral. Bekerja sama antar instansi pemerintah, melakukan kolaborasi, koordinasi, dan sinergitas. Praktek WOG dalam pelayanan publik terdiri dalam beberapa jenis, antara lain, pertama, pelayanan yang bersifat administratif, yaitu pelayanan publik yang menghasilkan berbagai produk dokumen resmi yang dibutuhkan warga masyarakat. Yang kedua, pelayanan jasa, pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan warga masyarakat. Dan yang ketiga adalah pelayanan barang, pelayanan yang menghasilkan jenis barang yang dibutuhkan warga masyarakat. Dan yang terakhir adalah pelayanan regulatif, artinya pelayanan melalui penegakan hukuman dan peraturan perundang-undangan. Nah, sering kita mendengar tentang pelayanan publik. Lalu sebenarnya apa itu pelayanan publik? Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, menyatakan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Lalu, adapun unsur-unsur penting pelayanan publik sebagai berikut. Yang pertama, organisasi penyelenggara pelayanan publik. Yang kedua, penerima layanan atau pelanggan, yaitu orang, masyarakat, atau organisasi yang berkepentingan. Dan yang ketiga adalah kepuasan yang diberikan dan atau diterima oleh penerima layanan atau pelanggan. Hakikat dan prinsip pelayanan publik. Pelayanan publik pada hakikatnya pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan kewajiban aparatur negara sebagai abdi masyarakat. Adapun prinsip-prinsip pelayanan publik antara lain kesederhanaan, kejelasan, kepastian waktu, akurasi, keamanan, tanggung jawab, kelengkapan sarana dan prasarana, kemudahan akses, kedisiplinan, kesopanan dan keramahan, dan yang terakhir adalah kenyamanan. Kualitas pelayanan publik bisa dilihat dari beberapa aspek. Yang pertama adalah prosedur pelayanan, yang kedua adalah waktu penyelesaian, yang ketiga adalah biaya pelayanan, yang keempat adalah produk pelayanan, yang kelima adalah sarana dan prasarana, dan yang keenam adalah kompetensi petugas. Dalam melaksanakan pelayanan publik, kita harus memberikan pelayanan yang prima. Lalu, apa saja prinsip pelayanan prima tersebut? Yang pertama adalah responsif terhadap pelanggan atau memahami pelanggan. Yang kedua, membangun visi misi pelayanan. Yang ketiga, menerapkan standar pelayanan dan ukuran kinerja pelayanan. Yang keempat, pemberian pelatihan dan pengembangan pegawai terkait bagaimana memberikan pelayanan yang baik. Dan yang kelima adalah memberikan apresiasi kepada pegawai. Kemudian, etika dan etika dalam pelayanan. Etika dan etiket mengatur perilaku manusia secara normatif, artinya memberi norma bagi perilaku manusia dan dengan demikian menyatakan apa yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan. Oke teman-teman, sekian pembahasan materi mengenai manajemen ASN, WOG, dan pelayanan publik. Semoga dapat bermanfaat dan semoga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Saya, Safira Ristri Ulaiba,
Mohon pamit undur diri. Sampai bertemu di video pembahasan selanjutnya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.